Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Syaputra dari kelas 12 RPLA. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada salah satu kerangka kerja PHP yang paling populer dan paling kuat yang ada, Laravel. Apa itu Laravel? Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang menyediakan struktur dan alat yang kuat untuk membangun aplikasi web dengan cepat dan efisien. Dikembangkan pertama kali oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Laravel telah menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang web karena kemudahannya, fitur-fitur canggihnya, serta ekosistem komunitas yang aktif. Sebelum memulai proses instalasi Laravel, ada beberapa bahan yang perlu Anda siapkan. Pertama, pastikan Anda memiliki server lokal yang sudah terpasang seperti SAMPP. Server lokal ini menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi web Anda secara lokal di komputer. Selanjutnya, Anda memerlukan editor code seperti Visual Studio Code. Editor code ini akan menjadi tempat di mana Anda akan menulis dan mengelola kode Laravel Anda. Selain itu, Anda perlu menginstal Composer, yang merupakan manajer paket PHP. Composer membantu Anda mengelola dependensi proyek Laravel Anda dengan mudah. Opsionalnya, Anda dapat menginstal Node.js. Meskipun tidak wajib, Node.js berguna untuk menjalankan alat pengelolaan paket JavaScript seperti NPM yang mungkin Anda butuhkan untuk pengembangan front-end yang lebih canggih, seperti Bootstrap. Selain itu, proses login. Dengan bahan-bahan ini disiapkan, Anda akan pasti siap untuk memulai proses instalasi Laravel. Sebelum masuk ke web, saya ingin menjelaskan tentang konsep MVC. Konsep MVC adalah salah satu prinsip desain yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, dan Laravel mengikuti pola desain ini dengan sangat erat. Di dalam Laravel, semua aplikasi web dibangun dengan memisahkan logika bisnis, presentasi, dan pengelolaan data menjadi 3 komponen utama: model, view, dan controller. Model dalam Laravel mempresentasikan struktur dan interaksi dengan data dalam basis data. Ini adalah tempat di mana Anda mendefinisikan logika bisnis aplikasi Anda, seperti operasi CRUD, atau disebut create, read, update, dan delete. Model dalam Laravel biasanya terhubung langsung dengan tabel dalam basis data Anda. Laravel menyediakan ORM, atau disebut Object Relational Mapping, yang kuat melalui Eloquent ORM, yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan basis data menggunakan objek PHP tanpa harus menulis query SQL secara langsung. 2. View. View dalam Laravel adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna. Ini adalah bagian yang mengatur presentasi data dan interaksi dengan pengguna. Tampilan dalam Laravel menggunakan Blade. Blade memungkinkan Anda untuk membuat tampilan yang dinamis dengan mudah menggunakan kontrol aliran, loop, dan variabel PHP. 3. Controller. Controller dalam Laravel bertanggung jawab untuk menerima penerimaan HTTP dari penggunanya, memprosesnya, dan memberikan respons yang sesuai. Ini adalah tempat di mana Anda menulis logika aplikasi Anda. Controller dalam Laravel biasanya membuat model, memproses data, dan meneruskan data tersebut ke tampilan. Dengan konsep MVC ini, Laravel memisahkan perhatian antara logika aplikasi, presentasi, dan pengelolaan data, sehingga membuat kode lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan scalable. Ini adalah salah satu fitur yang membuat Laravel menjadi kerangka kerja yang populer dan kuat untuk pengembangan aplikasi web.
Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tampilan proyek ini bekerja. Di web galeri foto ini, terdapat dua opsi untuk login. Ada login sebagai user, dan ada login sebagai guest. Ini bisa terjadi karena saya sudah mengubah di middleware authenticate.php dan tambahkan jika pengguna adalah user. Jika pengguna adalah guest, arahkan mereka ke home. Di sini saya akan login sebagai user terlebih dahulu. Saya register, dan di sini terdapat dua field tambahan. Saya mengubah di bagian view, out, register.net. Seperti ini. Ini untuk nama lengkap, dan ini untuk alamat. Di sini saya sudah mengubah beberapa function di kode. Untuk register, kita menambahkan nama lengkap dan alamat. Kemudian, tambahkan user cred. Di model user, untuk membaca field tambahan, ditambah juga dua field tambahan tersebut. Di sini juga terlihat tidak ada button edit atau delete untuk bagian album. Karena akun ini bukanlah pemilik data tersebut. Sekarang saya akan login dengan pemilik data tersebut. Di sini terlihat sudah jelas terdapat tombol edit dan delete. Kita lihat bagaimana cara agar halaman bisa menyembunyikan tombol edit dan delete untuk user bukan pemilik data tersebut. Di sini ada function out yang merupakan fungsi untuk menyembunyikan jika login sebagai guest, maka ini akan dihilangkan. Tetapi jika sudah login, ada function terbaru yaitu out user ID sama dengan $album user ID. Sekarang saya akan create album. Di models album, kita masukkan field untuk memasukkan data di tabel ke dalam database. Untuk proyek ini terdapat 5 tabel, dan satu tabel sudah dimodifikasi dari bawaannya. Di album controller terdapat function create, di mana return view album create, yang dimana user akan mengarah ke album create. Di sini terlihat jelas di root web.php terdapat root get album create. Di bagian view create ada terdapat out user ID, yang dimana ini merupakan function untuk memasukkan ID berdasarkan login user. Setelah submit, maka halaman akan melakukan proses store, yang dimana akan mengirim ke dalam database. Di sini jika berhasil, maka akan mengarah ke home, yang dimana ini adalah indeks
dari web galeri foto. Di rows-nya terdapat post, itu album class function store, name album store. Sebelum menghapus album, saya ingin menambah gambar terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 opsi dari daftar album yang sudah ditambah. Di sini terdapat function for each albums alias album, yang dimana terdapat option value album ID-nya dan menampilkan opsi nama album. Tetapi sebelum itu, pastikan menggunakan function agar bisa melakukan relasi sesama tabel. Agar bisa menampilkan nama album, di sini terdapat function track, di mana nama tabel memanggil field dari tabel albums. Di sini adalah indeks dari foto, dan bisa melakukan like, komen bagi yang sudah login. Edit postingan, ganti gambar, dan delete. Kembali ke indeks, saya ingin menghapus album yang sudah saya buat sebelumnya. Ini adalah function untuk menghapus data album. Jika out user ID tiap di kode ini bisa dimaknakan sebagai jika bukan pemilik data tersebut mencoba untuk mengubah maupun menghapus data tersebut, maka dia akan dipaksa kembali ke home tanpa mengubah apapun. Tapi jika data itu adalah pemilik akun, maka ia akan menjalankan function delete dan kembali ke indeks. Sebelum itu terdapat function indeks juga, sama seperti foto. Ini untuk guest jika ia memaksa untuk mengedit, dan ini adalah jika bukan pemilik akun tersebut, dan ini adalah user bukan pemilik data tersebut. Untuk foto, dia akan memanggil like foto dan komentar foto. Di indeks, fungsinya adalah like photo count. Ini adalah function di mana data like foto akan menghitung berapa jumlah user yang sudah melakukan like pada postingan tersebut. Ini adalah function like. Ini akan mengecek apakah user sudah menyukai foto. Jika like sudah ada, maka dia akan lakukan function delete dan mengurangi jumlah angka. Atau else, ia akan membuat like baru
dan kembali jika sukses. Ini juga digunakan untuk function like. Sekarang saya ingin menggunakan guest. Sekarang saya ingin login sebagai guest, yang dimana dia tidak perlu melakukan login untuk melihat foto-foto ini. Dia akan menuju ke home tanpa disuruh halaman untuk melakukan login. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas besar-besarnya apabila dalam penjelasan tadi terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.